Bapa di dalam sorga, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu saat ini. Di hari yang sangat spesial ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Memang engkau mati, tapi pada hari yang ketiga engkau bangkit. Dan itulah yang membuat kami sungguh-sungguh beriman dan bersukacita karenanya. Tuhan, kami sudah memuji engkau. Saatnya engkau berbicara, mengajar setiap kami melalui kebenaran firman Allah. Pengurapan dari sorga atas hambamu yang menyampaikannya. Juga bagi seluruh umatmu yang mendengar. Dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ayub pasal 19 ayat 25 berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi." Hari ini kita bersama-sama memproklamirkan melalui iman percaya kita bahwa Kristus yang pernah mati, namun kematian tidak berkuasa atas dirinya. Firman Allah berkata pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itulah yang kita sebut dengan kemenangan mulia. Kita akan bersama-sama belajar kebangkitan Kristus dan apa maknanya bagi kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah. Sejarah itu artinya suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Memang Kristus telah mati dan bangkit. Tapi lebih daripada itu saudara-saudara, kita akan memahami dan merenungkan sungguh-sungguh bahwa kebangkitannya merupakan kemenangan mulia yang membawa makna yang luar biasa bagi kehidupan kita. Apa makna di balik kebangkitan Kristus? Dan bagaimana hal itu dapat memberikan pengaruh, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Kebenaran yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menandakan kemenangan atas maut. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57 firman Tuhan berkata, "Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan." Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut,
Di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kemenangan mulia dari peristiwa kebangkitan Kristus yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus itu menandakan kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa di mana Yesus hidup kembali setelah mati, tetapi menunjukkan kemenangannya atas, yang pertama adalah kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa atas kehidupan dan kuasa atas kematian. Yesus tidak tunduk pada kuasa maut, melainkan bangkit dengan kuasanya sendiri. Saudara-saudara, inilah kemenangan yang pertama dari kebangkitan Kristus, kemenangan atas maut. Yang kedua, saudara-saudara, kemenangan atas dosa. Kematian Yesus di kayu salib merupakan pembayaran dosa manusia. Sekali lagi, pembayaran dosa manusia. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dosa telah dikalahkan. Dan manusia, saudara dan saya, memiliki kesempatan untuk diampuni dosanya dan untuk menerima hidup kekal. Jadi saudara-saudara, Kristus bangkit dari antara orang mati, menandakan bahwa dia dan saudara diberi kemenangan atas dosa. Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus menandakan kemenangan atas kuasa iblis. Semua kita tahu bahwa iblis adalah penguasa dosa dan penguasa maut. Tetapi kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa iblis telah dipatahkan dan manusia tidak lagi terikat dalam perbudakan dosa sejauh manusia itu tetap bersekutu dan melekat pada Tuhan. Saya percaya semua kita punya pengalaman ini. Dan kalau saudara belum punya pengalaman ini, boleh diuji. Saya menyadari benar. Seperti apa? Seperti ini, saudara. Semakin renggang hubungan kita dengan Tuhan, atau semakin jauh persekutuan kita dengan Allah, maka kecenderungan kita untuk berbuat dosa semakin besar. Dan sebaliknya, semakin intim, semakin dekat, semakin erat kita dengan Tuhan, maka kecenderungan kita untuk melakukan dosa semakin kecil. Orang yang memiliki persekutuan erat dengan Allah akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menolak, melawan segala godaan tipu daya iblis. Akan tetapi semakin kita menjauh daripada dia, maka keinginan kecenderungan untuk berbuat dosa itu pun semakin besar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib merupakan pengorbanan untuk menebus dosa kita.
Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, yang pertama bahwa kemenangan mulia melalui kebangkitan Kristus adalah kebangkitannya menandakan kemenangan atas maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan kita harapan. Harapan baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus. Perhatikan baik ayat ini. Sekali lagi dikatakan bahwa membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya. Ayat ini mengingatkan dan sekaligus mengajarkan kepada kita kemenangan mulia dari kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan atau harapan baru. Kebangkitannya memberikan kita harapan. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kematian. Tetapi memiliki satu jaminan kehidupan kekal bersama Allah. Kematian tidak lagi menjadi akhir. Melainkan sebuah perpindahan. Sebuah transisi menuju kehidupan yang lebih mulia. Saudara-saudara, harapan baru seperti apa yang kita peroleh dari peristiwa kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah jaminan hidup kekal. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa Dia telah membuka jalan ke surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita sekarang memiliki bahwa setelah kematian Kristus, kita akan hidup bersama Allah dalam kekekalan. Ini saudara-saudara adalah harapan baru yang kita dapatkan, yang kita peroleh lewat kebangkitan Kristus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kami. Sia-sialah kami percaya kepadanya. Maka kematianlah yang menjadi bagian kehidupan sampai selama-lamanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Tapi syukur kepada Allah bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan itu memberikan saudara dan saya jaminan hidup kekal. Yang kedua, saudara-saudara, harapan yang baru yang diberikan lewat kebangkitan Kristus adalah penghiburan dalam duka cita. Saudara-saudara, semua kita mungkin sudah pernah mengalami dan akan mengalami siapapun. Bahwa suatu saat kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasih. Sekali lagi akan menghadapi duka cita. Duka cita karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Namun saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita penghiburan dan harapan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus telah pergi ke tempat yang lebih baik.
Dan Alkitab berkata suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka. Jadi dia memberikan kita penghiburan. Memang secara daging kita sedih, berduka cita. Tapi tidak ada jalan lain untuk manusia untuk bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan kalau dia tidak mengalami proses kematian. Memang sedih. Tapi itulah jalan membawa seseorang bertemu dengan Tuhan. Dan kalau dia percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, maka dia akan memperoleh kehidupan kekal. Dan Alkitab juga berkata, suatu saat nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka. Harapan yang ketiga, saudara-saudara, adalah motivasi untuk hidup. Semangat, dorongan untuk hidup. Harapan akan kehidupan kekal memberikan kita motivasi untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh tujuan. Makanya saudara-saudara, saya kadang-kadang gak habis pikir, ada orang yang mengaku dirinya Kristen kok jauh sekali dari persekutuan begitu ya. Apa yang dipikirkan orang ini? Gereja, ibadat, Anda gak perlu sama dia, tapi tetap menyebut dirinya sebagai murid Kristus. Apa yang dipikirkan? Seolah-olah dia tahu hari kematiannya kapan. Dengan kata lain, karena dia tahu masih lama dia akan hidup. Hidup sekian tahun lagi, puluhan tahun lagi. Dan dia merasa nanti menjelang hari terakhir. Di saat-saat aku mau mati, aku bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Namun terlepas dari semua itu, saudara-saudara, kita sedang mengarahkan hati kepada kehidupan kekal. Bukan pada kematian. Bukan pada penghukuman kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang di dunia ini hanya sesaat dan sementara. Tapi nanti di sana memang ada dua yang kekal. Hidup yang kekal dan kematian yang kekal. Saudara-saudara, kita tahu bahwa hidup kita di bumi ini tidak sia-sia. Melainkan kita sedang berjalan seperti seorang musafir yang berjalan menuju satu tujuan. Tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya mencari harta dunia. Bukan hanya mencari ketenaran, kesenangan sesaat dunia ini. Tapi tujuan kita hidup di dunia ini saat ini adalah mempersiapkan diri kita untuk masuk kelak dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Hal ini harusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk menjalani hidup dengan baik. Haleluya. Yang ketiga. Hal yang ketiga, kemenangan mulia dari kebangkitan Kristus. Roma pasal 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Berarti saudara-saudara, kebangkitan Kristus memanggil kita untuk hidup baru. Kebangkitan Kristus bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tapi juga memiliki sebuah konsekuensi bagi kehidupan kita saat ini. Kematian dan kebangkitannya memanggil kita untuk meninggalkan dosa dan hidup baru dalam ketaatan kepada Allah. Memanggil kita untuk hidup baru. Hidup baru yang pertama, kita dipanggil supaya kita meninggalkan dosa. Kebangkitan Kristus itu merupakan simbol, lambang dari kehidupan baru.
Kita yang percaya kepada Yesus harus meninggalkan dosa dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau setiap saat atau setiap tahun kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus, tapi kita tetap hidup di dalam dosa, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan atau kita sedang menganggap rendah arti daripada kebangkitan Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu melalui perayaan atau memperingati kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saudara-saudara, itu berarti memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam kehidupan yang baru, di mana kita meninggalkan dosa. Dipanggil untuk kehidupan yang baru yang kedua adalah hidup dalam ketaatan. Kita harus menunjukkan rasa syukur atas kebangkitan Kristus dengan hidup dalam ketaatan pada firman-Nya. Berapa banyak kita yang sadar sering melawan atau sering tidak taat pada firman yang kita tahu itu sebuah kebenaran. Sekali lagi, kita tahu dan kita percaya itu firman, itu kehendak Allah. Tapi kita melanggarnya, tapi kita tidak mau taat kepadanya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini harusnya mendorong saya, mendorong kita bersama-sama untuk terus belajar, berusaha melakukan apa yang benar dan apa yang menyenangkan hati Allah. Lalu kemudian saudara-saudara, hidup yang baru. Semua orang yang percaya kepada Kristus dengarkan baik tanpa terkecuali. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara ingat, ketika murid-murid itu sedang memperbincangkan mengenai Kristus yang mati, Alkitab mencatat bahwa Yesus ada di belakang mereka, tapi mereka tidak tahu itu siapa. Mereka sedang mempercakapkan ketika Yesus berkata, apa yang sedang kalian perbincangkan? Apa yang sedang kalian percakapkan? Murid itu berkata, tidakkah kau tahu bahwa Kristus Tuhan kami mati, tapi sekarang Dia tidak ada di dalam kubur. Nah saudara-saudara, tetapi setelah mata mereka terbuka, mereka melihat dan percaya bahwa Kristus telah bangkit. Di mana Yesus berkata, lihat tanganku, lihat lambungku, lihat kakiku. Dan mereka percaya. Dan saudara, setelah itu apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pergi, beritakan, sampaikan, sebarkan semua berita ini kepada seluruh dunia. Injil Matius pasal terakhir diberikan peringatan oleh Yesus bahwa kita menjadi saksi Kristus. Kamu harus menjadi saksi. Dia harus pergi memberitakan Injil karena Roh Kudus menolong dan memampukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebangkitan atau kemenangan yang mulia dari kebangkitan Yesus Kristus. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menerapkan makna kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Saya berdoa dan saya rindu sungguh-sungguh saudara bukan hanya setia mendengar apa yang saya sampaikan ini. Bukan sekedar menambah informasi. Tapi kita terbeban supaya kita dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Maka yang pertama yang kelihatannya, kedengarannya sangat sederhana. Tapi tidak bisa dibantah. Kita harus mempercayai Yesus Kristus. Mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kepada Yesus dan pengakuan akan kebangkitannya adalah langkah awal untuk menerima keselamatan dan hidup baru. Kedua,
Selain kita percaya, maka kita harus hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita menunjukkan rasa syukur atas kebangkitannya. Bukan sekedar kita rayakan. Bukan sekedar ada sukacita daripada kebangkitan itu. Tapi lewat kebangkitan Kristus yang kita rayakan, kita didorong untuk taat pada firman-Nya dan meninggalkan segala dosa dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menyebarkan kabar baik, memberitakan, menyampaikan kabar baik. Kita membagikan berita sukacita tentang kebangkitan Kristus kepada orang lain agar mereka juga dapat menerima keselamatan dan hidup baru. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan mulia. Kita diajar 3 hal hari ini. Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus menandakan kemenangan atas maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan saudara dan saya hidup baru. Dan kebangkitan Kristus memberikan kita harapan yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita hari ini sadar, sekali lagi sadar, bahwa kebangkitannya adalah peristiwa penting yang membawa kita pada kemenangan, yang membawa kita pada harapan baru, dan membawa kita pada panggilan hidup baru. Mari kita responi, mari kita tanggapi dengan kasih apa yang Allah sudah perbuat dalam hidup kita. Dengan mempercayai Yesus, hidup dalam ketaatan, dan menyebarkan kabar baik tentang kebangkitannya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib telah dikuburkan, namun Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan-Mu mengajarkan kami hari ini adanya kemenangan atas maut, memberikan kami harapan yang baru, dan memanggil kami supaya kami hidup dalam kehidupan yang baru. Kiranya melalui peristiwa kebangkitan-Mu, semua kami diingatkan supaya kami merespon kasih Allah dengan mempercayai Yesus, hidup dalam ketaatan, dan kami pun terbeban untuk bersaksi, mengabarkan kabar baik tentang kebangkitan-Mu kepada semua makhluk. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.